of Azure Backup and Site Recovery to achieve business continuity with confidence. Pertama-tama saya mau mengucapkan dulu terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian karena memang sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti webinar kita kali ini. Di sesi agenda kita hari ini adalah kita itu mau melihat bagaimana sih continuity challenge, business continuity challenge gitu. Kita itu mau lihat apakah memang dengan masalah-masalah yang kita hadapi sekarang itu sangat berpengaruh dengan berjalannya bisnis kita. Apakah memang dengan challenge-challenge yang kita hadapi sekarang itu membuat bisnis kita itu tetap seperti yang kita harapkan. Yang kedua adalah dari Business Continuity Challenge ini akan menghasilkan berbagai solusi yang akan kita lakukan. Yang pertama solusinya adalah di Azure Backup. Di Azure Backup ini nanti kita akan mengetahui bagaimana Azure Backup Solution. Bagaimana Azure Backup itu apakah dia efisiensi ataupun secure. Di Azure Backup ini juga kita akan kami akan memperlihatkan bagaimana kita mudahnya membackup file ataupun folder menggunakan Azure Backup. Yang berikutnya adalah solusi dari business continuity yang akan kita bahas selanjutnya adalah di Azure Site Recovery-nya. Di sini kita akan melihat bagaimana Azure Site Recovery itu, apa sih Azure Disaster Recovery, bagaimana replication-nya, bagaimana environment applicable-nya. Nanti kita akan belajar juga bagaimana tipe failover-nya, kita juga akan melihat se-secure apa Azure Security ini. Jadi dengan kita membahas mengenai the power of Azure Backup dan disaster recovery ini memberikan kita pengetahuan lebih lanjut bagaimana kita supaya bisnis kita itu tetap jalan walaupun ada berbagai rintangan yang akan kita hadapi. Yang pertama adalah business continuity challenge. Di sini kita berbicara yang namanya bisnis. Memang kalau kita lihat perkembangan bisnis sekarang itu sangat-sangat kritikal, sangat-sangat maju. Apalagi dengan bisnis-bisnis dalam hal teknologi. Kita lihat di sini bahwa challenge itu bukan hanya faktor internal saja, tapi dari faktor eksternalnya. Memang di sini concern kita dalam bisnis continuity ini adalah bagaimana bisnis kita itu tetap jalan walaupun server kita down, seperti itu. Kita lihat memang sekarang itu kalau contohnya server kita down, di server perusahaan kita down, otomatis juga bisnis kita akan berhenti. Bagaimana cara kita memprevent hal itu, bagaimana caranya supaya bisnis kita itu tetap jalan walaupun hal-hal masalah tersebut lagi kita hadapi. Di sini kita lihat adalah bahwa business continuity itu akan berfokus yang namanya solusi. Solusi apa yang akan kita ambil? Yang pertama adalah dari solusi backup dan juga adalah solusi untuk DR-nya. Yang pertama, setiap perusahaan itu pasti minimal memiliki backup. Backup ini kan biasanya digunakan untuk data protection. Kalau kita lihat ada sesuatu hal yang terjadi tiba-tiba, otomatis perusahaan itu masih memiliki data backup-nya. Dan itu bisa merecovery data yang akan kita recover. Masalahnya adalah bagaimana retention-nya, bagaimana waktu kita untuk merecover data kita itu. Apakah waktu kita merecover data kita itu cepat? Gitu. Apalagi kan kalau contohnya sekarang kan suatu perusahaan itu memiliki sistem yang kritikal gitu. Otomatis juga semakin banyak tuntutan bagaimana caranya kita untuk nge-recover data itu bisa lebih cepat. Otomatis dengan pilihan yang di sistem. Kita itu harus memberikan pengetahuan, kita itu harus bisa membedakan apakah perbedaan dari backup solution dengan DR solution. Itu total dua hal yang berbeda. Kalau kita lihat adalah backup itu hanya untuk protection data. Sedangkan untuk DR itu adalah protection all system facility. Artinya kita itu memprotek dari compute, memprotek juga untuk networking, memprotek juga untuk data storage, dan juga kita memprotek semua fasilitas yang memang kita butuhkan dalam hal untuk menjalankan bisnis kita yaitu ketika yang mendukung bisnis kita di jalan yaitu adalah server kita. Di sini kita lihat adalah apa sih yang penyebab IT disaster itu. Memang dari main penyebab yang kita lihat di sini adalah yang pertama adalah operational failure. Ini memang khusus di dalam IT-nya saja. Kita lihat di sini bahwa 43% itu power failure. Dan ini merupakan data statistik yang memang ada penelitiannya langsung. Yang berikutnya adalah ini IT hardware-nya juga sekitar 30%. Dan dari sini kita bisa lihat bahwa yang pertama kali yang memang banyak masalah itu adalah di sistem IT-nya.
Baru yang berikutnya adalah di natural disaster, seperti contohnya ada banjir ataupun ada badai. Dan yang berikutnya adalah biasanya terjadi pada human error-nya, di human resource-nya. Nah, di sini kita bisa melihat apa aja sih challenge-challenge yang memang dihadapi untuk mengecip business continuity. Di sini kita bisa lihat ada red block, itu adalah masalah yang harus kita hadapi. Masalahnya adalah salah satu contohnya adalah complication. Setiap perusahaan itu pasti memiliki banyak sekali server. Dengan memiliki banyak sekali server, ada server untuk aplikasi, ada server untuk database, dan juga ada server untuk production lainnya. Dan perusahaan itu pasti bingung gitu. Ini yang mau di backup yang mana dulu? Apakah yang aplikasi, apakah yang database, ataupun apakah yang server production lainnya? Di sini juga kita lihat dari segi problemnya. Otomatis juga kalau kita lihat untuk membuat yang namanya backup, kita itu butuh yang namanya infrastruktur. Kita dari segi kita membackupnya secara manual, kita juga harus memanagenya secara sendiri, dan itu dari masalah kita nggak bisa menghindar dari masalah ketika kita melakukan itu secara sendiri. Yang berikutnya adalah dari datanya. Apakah data itu diproteksi? Apakah data itu dibekali dengan security yang memadai? Apalagi kan kalau kita sekarang kan masih menggunakan teknologi tradisional seperti tab itu kan biasanya kan dari segi protection juga itu perlu dipertanyakan seperti itu. Karena memang ketika kita punya data center itu security-nya memang harus kita jaga selama 24 jam. Dan juga dengan pertumbuhan data setiap hari yang ada di kantor kita, apakah itu balance dengan infrastruktur yang memadai? Contohnya saya punya data sekitar 1 terabyte dan infrastruktur yang memadai saya itu sekitar 500 giga. Otomatis saya bingung mau naruh yang 500 giga ini kemana seperti itu. Yang berikutnya adalah media manajemen. Ini media manajemen ini biasanya menggunakan tape. Ini merupakan teknologi lama. Apalagi kan kalau contohnya untuk backup menggunakan media manajemen seperti tape ini kan pasti lama. Apalagi juga kalau contohnya kita recover. Recover ini pasti lama, membutuhkan waktu 1 sampai 2 bulan. Dan itu merupakan tantangan yang memang harus kita lewati, dan juga salah satunya adalah tes DR. Banyak perusahaan yang memiliki DR system, mereka itu udah confidence, mereka itu percaya bahwa data saya udah diprotect seperti itu. Tapi pertanyaannya adalah apakah data DR mereka itu udah di testing dulu? Apakah DR mereka itu memang ketika ada real disaster datang, data DR mereka itu berfungsi secara maksimal seperti yang mereka harapkan? Jadi itu harus perlu dipertanyakan gitu, karena memang ini di disaster recovery-nya ini belum pernah dites sama sekali, gitu. Dengan pertumbuhan data juga infrastruktur bertumbuh, otomatis juga cost juga akan semakin meningkat. Yang berikutnya adalah gimana sih caranya kita bisa membypassing dari red block yang ada. Dengan caranya adalah bagaimana solusi-solusi yang harus kita butuhkan untuk menghapuskan dari red block yang menghalangi kita untuk mengecip business continuity. Yang pertama adalah sebelumnya kita masih melakukan semuanya hal itu dalam manual. Dengan adanya solusi-solusi yang ada sekarang itu memberikan kita kemudahan dalam hal untuk membackup ataupun membuat data DR kita lebih otomatis. Yang berikutnya adalah sistem itu apakah dia itu availability atau terintegrasi dengan data protection. Kalau contohnya kita lihat availability ini adalah artinya bahwa ketika satu server down nanti akan di failover ke server berikutnya. Dan otomatis downtime kita juga akan bisa kita hindari. Yang berikutnya adalah kalau contohnya kita bisa mengeliminasi tape, kenapa enggak? Dan juga kalau contohnya kita bisa main test, kita bisa testing DR kita sebelum ada real disaster, kenapa enggak? Supaya kita lebih percaya diri bahwa memang DR kita ini capable untuk memberikan solusi yang terbaik untuk sistem kita. Yang berikutnya adalah kalau contohnya kita bisa membuat cost itu lebih efektif, kenapa enggak? Dan juga kalau contohnya kita bisa bekerja secara operasional bukan capex lagi, ya itu harus memang suatu pilihan yang tepat gitu. Di sini kita lihat bahwa Microsoft itu memiliki beberapa solution yang cukup lengkap, saya bilang. Kenapa? Karena memang di sini kita lihat di sini
Kita lihat di sini nomor satu ini adalah Hyper-V failover clustering. Jadi sebenarnya sistem itu bisa kita cluster berdasarkan hostnya. Jadi hostnya ini ada beberapa VM hostnya, nanti kita kumpulin menjadi satu, kita clustering secara logicalnya. Setelah kita clustering, ketika salah satu VM-nya itu fail, nanti akan di failover ke VM yang lainnya. Jadi antara VM satu dengan VM lain itu merupakan identikalnya. Yang menurutnya juga kita bisa lihat yang kedua ini adalah Hyper-V clustering jenisnya di level gas. Jadi dari host ke gas kita itu bisa lihat nih, kita bisa clustering. Setelah kita clustering logicalnya, nanti ada juga untuk SQL Server Always On. Jadi kan kalau contohnya untuk data-data yang kritikal yang memang membutuhkan seperti transaksi seperti contohnya aplikasi ada transaksi ke database-nya. Kalau contohnya memang mau SQL servernya ini nggak mati, ya menggunakan teknologi clustering ini. Yang berikutnya juga ada namanya server backup. Server backup ini kita bisa backup server kita yang ada di on-prem. Di sini kita bisa menggunakan sistem data protection manager itu secara centralized nanti backupnya. Yang berikutnya kita juga bisa menggabungkan antara data protection dengan cloud. Nanti semuanya datanya ini kita bisa masukkan ke cloud-nya. Jadi otomatis kita nggak perlu memikirkan lagi mengurusi yang namanya infrastruktur. Kita masukkan data kita ke Azure-nya, ke cloud, ke Microsoft Azure, dan kita bisa langsung menggunakannya. Yang terakhir adalah solusi dari Microsoft adalah Azure Site Recovery. Dan ini Azure Site Recovery. Yang jadi dari slide ini kita bisa lihat bahwa Microsoft itu memberikan banyak sekali solusi yang memang mendukung kita bagaimana caranya kita mengecip business continuity lebih maksimal lagi. Kenapa disaster recovery ini sangat penting? Berdasarkan penelitian bahwa 3 dari 4 perusahaan itu sangat riskan akan namanya fail gitu. Kita lihat di sini bahwa mereka itu belum siap akan yang namanya DR. Kita lihat bahwa 50% itu hardware itu ada downtime karena memang failure dari hardware-nya sendiri ataupun dari software ataupun dari human error-nya. Kita lihat bahwa sebelum adanya teknologi cloud ini, DR ini memang hanya biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang enterprise. Tapi dengan adanya teknologi cloud, DR ini bisa digunakan oleh perusahaan manapun, perusahaan sekecil apapun bisa menggunakan DR system. Di sini saya mau menjelaskan sedikit dulu basic kebutuhan bagaimana kita awalnya berpindah ke disaster recovery. Yang pertama itu adalah Microsoft memiliki solusinya. Yang pertama adalah Microsoft Azure Backup. Ini merupakan salah satu produk Microsoft yang mengizinkan kita, yang memberikan kita solusi bagaimana kita lebih mudah untuk mengecip business continuity. Yang pertama adalah Azure Backup. Apa sih kegunaan Azure Backup ketika kita menggunakannya? Pertama adalah convenient offsite protection. Kenapa bisa dibilang convenient? Karena memang ketika kita membackup ke Azure, itu udah offsite. Kita sekarang di Jakarta nih. Kita lihat bahwa data centernya Microsoft masih yang terdekat dengan kita itu di Singapura. Otomatis kita itu nyimpan data kita di Singapura. Dan itu bisa kita tahu bahwa itu udah offsite. Yang berikutnya adalah step data. Microsoft Azure ini dibekali dengan end-to-end encrypted. Jadi artinya ketika kita mau nge-backup data, ketika kita transit di network, ataupun ketika data disimpan di Azure, itu udah encrypted. Yang berikutnya adalah simple dan integrated solution. Di sini kan kita lihat adalah interface-nya itu adalah familiar. Kenapa familiar? Karena memang kalau kita tanya kepada IT yang memang kerjanya untuk membackup data dan menggunakan produk Microsoft yang bernama Data Protection Manager, pasti familiar dengan teknologi tersebut. Kenapa? Karena memang Microsoft Azure Backup ini pasti menggunakan teknologi data protection. Bedanya adalah diintegrasikan dengan Azure. Jadi Microsoft Azure Backup ini menggunakan teknologi data protection manager dan diintegrasikan dengan cloud. Yang berikutnya adalah efficient backup dan recovery. Di sini kita lihat bahwa kenapa bisa dibilang efisien, karena memang Azure ini menggunakan teknologi snapshot. Jadi data kita di snapshot semuanya, nanti setelah di snapshot nanti dimasukkan ke teknologi.
setelah metadatanya dikumpulin, dimasukkan ke teknologi compression, nanti data kita akan dikompres sekecil mungkin dan baru dikirim ke Azure-nya. Yang berikutnya adalah flexible configuration. Di sini kita lihat bahwa kenapa bisa dibilang flexible configuration. Karena memang ketika kita mau membackup suatu data, kita itu bisa membackup kapan aja. Kita atur kapan aja. Saya mau membackup hari, saya mau membackup sekali seminggu, bahkan juga saya mau membackup selama tahun juga boleh. Flexibility dalam recovery. Jadi di sini kita untuk merecovery ini kita nggak perlu take time gitu kan, karena memang kita itu di sini udah centralized gitu kan, udah satu package dengan integrasi dengan Azure-nya. Jadi memang kita itu bisa kapan aja untuk recovery-nya. Yang berikutnya adalah cost effective dan meter by use. Jadi memang kan sistemnya Azure ini kan kita kan menggunakan Azure kan tergantung dari pembayaran Azure kan tergantung dari berapa banyak resource yang kita gunakan. Contohnya saya menyimpan data saya di Azure sekitar 1 tera, yang saya bayar segitu gitu. Yang berikutnya adalah di sini Azure Backup itu memiliki 3 solution. Yang pertama adalah Azure Backup Agent. Azure Backup Agent itu atau singkatan dari Mars ini hanya di level file dan folder. Jadi kalau contohnya saya mau membackup file dan folder saja, ya otomatis saya bisa menggunakan Azure Backup. Dan ini Azure Backup ini recovery-nya itu sampai ke level file. Satu file itu bisa saya recover sendiri. Yang berikutnya adalah solusi berikutnya adalah Azure Backup Server. Ini adalah central management. Jadi ini lebih tinggi levelnya daripada Azure Backup Agent. Ini levelnya udah sampai ke server ataupun kayak Hyper-V, SQL Server, Exchange Server ataupun server-server. Yang berikutnya adalah Azure PM Backup. Ini merupakan hal yang paling mudah dilakukan dari antara duanya. Kenapa? Karena memang Azure PM Backup ini udah langsung straightforward. Jadi ini ketika kita udah jadi Azure PM ini udah memang di environment di Azure-nya langsung. Jadi kan kita buat PM nih di Azure nih. PM-nya ini kan udah punya namanya extension backup. Nanti kita langsung bisa backup langsung di situ. Jadi kita bisa langsung kerja dari Azure portalnya langsung. Jadi ini memang langsung straightforward dan lebih mudah dari sisa keduanya. Jadi di sini kita punya 3 solution. Yang pertama adalah Azure Backup Agent. Azure Backup Agent ini adalah untuk file dan folder saja. Dan yang kedua adalah Azure Backup Server. Azure Backup Server ini udah sampai di level server. Hyper-V contohnya, Physical, VMware, SQL Server, Exchange, dan SharePoint. Yang berikutnya adalah Azure Backup PM. Dan ini Azure Backup PM ini hanya ketika kita udah di Azure environment. Hanya ketika kita sudah punya PM di Azure. Iya mah bisa kayak gitu. Otomatis kita menggunakan Azure PM Backup. Yang berikutnya dari solusi itu adalah ini flow dari bagaimana cara kita mengkonfigurasikan dari Microsoft Azure Backup. Pertama adalah kita sign up dulu, kita buat account kita dulu. Setelah itu kita buat subscription-nya dulu. Kalau kita nggak punya subscription, otomatis kita nggak bisa menggunakan Azure. Di portal Azure kita akan disediakan provider sama key registernya. Nanti kita bisa download dari sana. Setelah itu agentnya nanti kita install di Windows Server yang ada di bawah, yang ada di kantor kita. Contohnya di kantor saya punya Hyper-V dengan OS Windows Server 2016. Nanti di situ saya install agentnya. Setelah saya install, baru saya register dan konfigurasikan ke cloud Windows Azure-nya. Setelah saya register, di sini saya baru backup dan encrypted data. Makanya dibilangkan bahwa Azure itu kan aman karena memang data kita itu waktu kita mau encrypted dan waktu kita in transit di network, bahkan waktu kita nyimpan data kita di Azure itu di encrypted semua. Dan juga keempatnya kita bisa recover file kita dan juga server kita bisa recover kapan aja. Seperti yang saya bilang tadi bahwa solutionnya Azure Backup itu ada 3, Azure Backup Server dan Azure PM Backup. Agent hanya untuk file dan folder, server udah di level Azure Backup Server udah di level server seperti contohnya Hyper-V, VMware, Physical, ataupun seperti SQL Server dan yang lainnya. Sedangkan Azure PM Backup itu udah langsung straightforward, itu PM-nya udah ada di dalam Azure-nya sendiri. Jadi kalau contohnya PM yang di Azure itu mau di backup, boleh lagi.
Dan ini kenapa bisa dibilang bahwa Azure Backup itu network efficiency? Kenapa? Karena memang efisien tracking change. Jadi efisien change tracking. Jadi memang yang kita, jadi kan pertama kali kita ngirim file ke Azure itu kan otomatis full package itu dikirim ke Azure dulu gitu. Nanti kan snapshotnya, nanti kan data kita akan di snapshot semua. Setelah metadatanya dikumpulin, dimasukkan ke teknologi kompres, baru setelah dimasukkan ke teknologi kompres baru kita kirim ke Azure-nya. Jadi otomatis dari segi bandwidth juga kita lebih efektif. Dan juga di sini dibilang adalah transfer only chain content. Kenapa dibilang kayak gitu? Ketika kita pertama kali membackup ke Azure dan itu full package yang ditransfernya, yang kedua kali ketika A berubah jadi F, nanti yang di backup itu hanya F-nya saja, yang lainnya nggak di backup lagi. Dan yang di backup ini, yang berubah ini akan dimasukkan lagi ke teknologi kompres. Setelah dikompres baru dikirim lagi ke Azure-nya. Jadi otomatis kita di situ kita bisa lihat bahwa dari segi bandwidth kita itu lebih efisien sebanyak 50-70% bandwidth. Dan juga di Azure Backup juga kita bisa mengatur namanya bandwidth throttling. Jadi kan kita itu bisa membedakan work hours ataupun non work hours gitu. Jadi ada saatnya kita itu membackup beberapa file dalam satu waktu. Jadi otomatis bandwidth kemakan ke beberapa backup data gitu kan. Padahal kita maunya beberapa backup data ke Azure ini mau jalan gitu. Kita itu bisa ngatur setiap bandwidth untuk setiap backup yang akan kita lakukan. Itu namanya di throttling bandwidth. Bisa kita atur sendiri. Jadi sekecil apapun bandwidth kita di kantor, kita mau membackup ke Azure, tetap bisa jalan karena kita bisa atur bandwidth-nya langsung dari Azure Backup Interface-nya. Di sini kita lihat nih, kenapa bisa dibilang Azure Backup itu secure gitu. Karena memang Azure Backup itu dibekali dengan 256 bit encryption dan ketika kita mau in transit maupun ketika kita udah at rest ataupun udah disimpan di Azure itu udah di-encrypted datanya gitu. Dan itu encryption itu ada key-nya dan yang memiliki key-nya itu hanya administrator saja. Bahkan Microsoft tidak punya key tersebut, hanya administrator yang punya key tersebut. Di sini kita lihat nih Azure Backup Security. Di Azure Backup Security ini kan dikasih tahu bahwa kita itu punya key. Key-nya ini digunakan untuk ketika kita mau recover data kita. Dan key ini hanya dimiliki oleh administratornya saja. Dan bahkan Microsoft tidak punya key-nya tersebut. Jadi ketika kita mau, saya udah pernah nyoba hal tersebut gitu kan. Kita punya lab sendiri, kita coba nge-backup data kita ke Azure gitu. Dan memang nanti key-nya itu akan di-generate langsung dari pihak Microsoft-nya, dan itu nanti kita diarahkan mau nyimpan di mana gitu. Dan key-nya itu kita simpan di mana aja. Dan biasanya sih Microsoft akan menyarankan untuk menyimpannya di Azure Vault-nya supaya lebih aman. Dan kita lihat bahwa memang Azure ini kan dibekali dengan end-to-end encrypted. Dari kita data dari on-prem bahkan sampai di Azure juga itu di-encrypted. The point is Azure Backup mempunyai end-to-end security, yaitu data kita di-encrypted mulai dari kita dari on-prem sampai kita di Azure itu di-encrypted. Di sini kita bisa lihat salah satu skenario bagaimana kita mendevelop server yang kita punya di on-prem ke Azure gitu. Yang pertama adalah kita menggunakan System Center Data Protection Manager. Ini produk lama dari Microsoft. Ini memang diintegrasikan dengan Azure. Kan saya bilang tadi bahwa Azure Backup Server ini kan masih menggunakan teknologi lama, yaitu Data Protection Manager. Bedanya itu adalah Data Protection Manager ini diintegrasikan dengan cloud gitu kan. Di Azure Backup Server kan tadi kan saya bilang bahwa memang di sini kita udah levelnya di server mainnya. Kita itu bisa nge-backup server, kita itu juga bisa nge-backup file dan folder atau volume, dan kita itu bisa nge-restore sampai ke level file. Yang berikutnya adalah Azure Backup Agent. Ini Azure Backup Agent ini kan sebenarnya hanya cuma di level untuk file dan folder saja. Jadi kalau contohnya Bapak Ibu mau membackup file dan folder hanya saja,
bisa menggunakan, dan caranya lebih mudah kalau contohnya untuk menggunakan Azure Backup Agent. Ini skenario kedua, ini langsung development-nya itu langsung di Microsoft Azure-nya, ini udah di Azure Portal-nya, di Azure Environment-nya. Ketika kita buat PM di Azure, otomatis PM-nya itu udah full package dengan PM extension, backup extension, dan lain sebagainya. Makanya kan kalau contohnya kita mau backup PM yang ada di Azure itu, nggak perlu lagi install yang namanya Azure Agent, Azure Backup Agent, ataupun Azure Backup Server. Langsung klik backup, langsung ke backup. Nanti kita mau backup kemana juga boleh, terserah kita. Soalnya kan data center Microsoft ada di 56 region. Sekarang kita sampai di main problem gitu kan. Tadi kan basic need gitu kan. Sekarang kita main need Azure Site Recovery untuk mengecip disaster recovery. Kita melihat bahwa apa sih Azure Site Recovery gitu. Azure Site Recovery merupakan salah satu BCDR services-nya Microsoft, Business Continuity Disaster Recovery. Itu merupakan salah satu produknya Microsoft. Dan ini udah digabungkan dengan teknologi cloud. Yang berikutnya adalah scalable dan cost-effective DR solution. Kenapa bisa dibilang scalable? Karena memang ini merupakan salah satu feature dari Microsoft. Karena memang ketika kita punya workload yang lebih gitu kan, server kita nggak bisa lagi menghandle workload yang kita punya, otomatis resource kita harus nambah. Otomatis server kita harus nambah gitu. Jadi gimana caranya supaya server kita nambah cepat? Yaitu menggunakan scalable. Kita itu bisa menambahkan spek server, ataupun mengurangi spek server, ataupun menambahkan instance yang mau kita jalankan. Bisa langsung otomatis dan kita bisa lakukan secepat mungkin. Yang berikutnya adalah cost effective DR solution. Kenapa cost effective? Karena memang dari segi infrastruktur kita udah eliminasi. Yang berikutnya adalah dari segi bandwidth tadinya. Bandwidth kan bisa kita kurangin sampai 50 sampai 70% bandwidthnya. Yang berikutnya juga adalah kalau ditanya bagaimana sih sistem pembayarannya gitu, sistem chargernya gitu kan. Yang pertama adalah sistem chargernya ini adalah satu, berapa banyak instance yang diprotect. Yang berikutnya adalah berapa banyak data replication yang disimpan di Azure. Kan biasanya kan data replicate yang disimpan di Azure kan bakalan dimasukkan ke storage account-nya Microsoft. Yang berikutnya adalah tadi bandwidth memang lebih efisien. Tadi yang saya bilang bahwa bandwidth bisa kita kurangin 50-70% bandwidth. Dan hanya ketika itu. Dan juga ketika kita nanti failover, baru bayarnya nambah kan waktu kita failover nanti kan kita create PM baru di Azure. Nanti saya akan berbicara lebih lanjut setelah nanti ada skenario-nya, saya lebih lanjut membicarakan di situ mengenai failover. Yang berikutnya adalah provide replication and orchestration. Di sini dibilang bahwa kita itu akan mereplicate yang ada di on-prem itu ke Azure. Sama persis yang kita punya di bawah, kita replicate ke Azure. Yang berikutnya adalah orchestration. Orchestration ini adalah bagaimana kita mereplicate data server kita yang ada di on-prem secara otomatis, dan itu urutannya yang benar gitu. Kadang ketika kita mereplicate ke Azure dan urutannya itu beda gitu. Kadang sistem kita itu mau memperbolehkan bahwa server A dulu yang nyala, server B dulu terakhir yang nyala ya. Dan kita buatnya itu secara otomatis ke Azure dan itu urutannya beda seperti yang kita inginkan. Dengan adanya orchestration yang ada di Azure Site Recovery, itu memberikan kita kemudahan bagaimana nanti urutan otomatis dari replicate-nya itu benar seperti yang kita inginkan. Contohnya saya setting yang nyala duluan itu adalah web, gitu kan? Saya replicate ke Azure. Nanti yang nyala duluan di Azure itu adalah web. Nanti setelah web yang nyala itu berikutnya apa? Database gitu kan. Nanti di Azure juga setelah web yang nyala, apalagi yang nyala selanjutnya, baru database yang nyala. Jadi itu orchestration di sini adalah secara berbarengan. Dan dia itu berbarengan itu pintar. Lihat dulu mana yang nyala dulu, mana yang selanjutnya nyala untuk server kita di Azure, ataupun mana yang selanjutnya lagi bisa diproses dari untuk productionnya seperti itu.
Dan ini biasanya Azure Site Recovery ini biasanya digunakan ketika kita ada disaster di on-prem gitu kan. Ketika kita mengalami disaster di on-prem, nanti kita fail over ke Azure-nya. Jadi kayak ada script-nya langsung. Jadi Azure tahu gitu loh. Azure tahu bahwa yang di bawah ini lagi down. Nanti ada memang script khusus langsung di fail over ke sana. Jadi secara otomatis langsung dilempar ke Azure-nya. Kenapa kita harus milih Azure Site Recovery? Yang pertama adalah quicker time to value. Kita bisa lihat dari peribahasa bahwa waktu itu time is money gitu kan, waktu adalah uang gitu. Karena memang kalau kita lihat di Azure Disaster Recovery ini kan, kalau contohnya kita untuk membuat itu kan otomatis kita harus beli infrastrukturnya dulu, dan itu membelinya pasti lama gitu kan, butuh beberapa lama gitu, 1 bulan untuk membangun hal tersebut. Tapi dengan ada Azure, kita itu bisa cepat mendapatkannya, 5 menit dapat, kita bisa gunakan. Yang berikutnya, backed by Microsoft SLA. Jadi ada namanya Service Level Agreement. Jadi ada komitmen antara Microsoft dengan customer-nya. Nanti Microsoft akan menghandle dari segi infrastruktur. Nanti Microsoft menyediakan semuanya infrastrukturnya, bahkan juga mereka yang manage. Nah, nanti kita di sini tugasnya adalah bagaimana caranya kita menyimpan data kita di dalam, sebanyak apa yang kita simpan. Jadi kita memang disupport oleh Microsoft itu sendiri. Yang berikutnya adalah reduce cost. Yang pertama, kenapa reduce cost? 1, infrastruktur eliminasi. 2 adalah otomatis juga dari segi bandwidth kita bisa lebih efisien. Yang berikutnya adalah Azure Site Recovery ini di charge ketika kita menggunakan saja gitu. Jadi yang berikutnya adalah better utilization to resource. Jadi kan resource di Azure ini kan memang banyak. Kalau kita lihat di marketplace Azure ini ada sekitar 10.000 produk yang disediakan oleh Azure. Jadi kan Azure ini kan terbuka dengan open source lainnya. Ini salah satu skenario yang memang yang bisa kita lihat bagaimana customer workflow itu bisa kita pindahkan ke Azure. Jadi kan pertama kita lihat di sini kan ada customer 1, data centernya ini nih. Ada server dan segala macam, ada juga workflow-nya di atas seperti itu. Ada juga data center yang kedua, nih. Dan yang ini semuanya bisa kita pindahkan langsung ke Microsoft Azure. Nanti kita simpan di Azure Site Recovery Vault. Nanti kita simpan di situ semuanya. Nanti ketika contohnya customer 1 DC-nya ini lagi fail nih, langsung di fail over ke Azure-nya. Jadi otomatis dengan failovernya, dengan fail yang ada di customer 1 data centernya ini lagi fail, otomatis kan kita khawatir nih apakah bisnis kita itu mau tetap jalan atau enggak. Dengan adanya Azure, kita diperbolehkan nanti bisnis kita tetap jalan walaupun data center yang primer ini lagi down gitu. Nanti ketika udah bagus yang customer 1 DC ini nanti bisa di failback lagi. Jadi jadi Microsoft Azure ini bisa Microsoft Azure di Microsoft Azure Site Recovery ini nanti kalau contohnya hanya mau digunakan pada saat fail yang di bawah bisa. Kalau contohnya mau semuanya dipindahkan ke atas, yang di bawah dimatiin, yang di atas nyala terus, boleh juga bisa. Yang berikutnya adalah kita di sini dia melihat bahwa apa sih kemudahan kita ketika kita menggunakan disaster recovery Azure gitu kan. 1, single click application recovery. Jadi di sini kan sebenarnya kan ketika kita buat data kita replikasi ke Azure kan ada scriptingnya gitu. Jadi ketika dia fail over, nanti scriptingnya ini akan dijalankan secara otomatis dan langsung create VM baru di Azure. Nanti langsung bisa digunakan workload-nya. Yang berikutnya adalah compliance. Jadi kan Microsoft Azure ini menyediakan sekitar 90 compliance, itu standar internasional. Ada GDPR, ada ISO, ada juga ITAR, ada HIPAA juga, dan lain sebagainya. Jadi disaster recovery ini biasanya digunakan untuk menghindari yang namanya disaster avoidance kayak hurricane warning. Dan di sini pengertiannya kita bukan lari dari disaster gitu, tapi kayak pengertiannya kayak bagaimana ketika disaster datang, tapi kita tetap bisa bekerja gitu loh. Ya.
Yang berikutnya adalah failover during disaster, real disaster gitu. Jadi ini kan ada sebenarnya failover itu ada 3 jenis failovernya nanti. Ada yang planned, ada yang unplanned, ada yang test gitu kan. Bagaimana ketika the real disaster datang gitu, kayak earthquake gitu. Itulah salah satu keuntungan seperti yang saya bilang tadi bahwa memang Azure itu di-provide dengan scripting. Jadi ketika Azure Site Recovery tahu bahwa yang di bawah ini udah lagi down gitu kan, nanti scriptingnya langsung jalan sendiri, langsung create sendiri semuanya, nanti langsung dilempar ke nanti production langsung terjadi di Azure semuanya. Yang berikutnya failback. Failback ini kan ketika yang di bawah yang di on-prem udah bener, ya otomatis kita mau balik lagi gitu, bisa juga. Nanti langsung kita fallback ke on-prem yang memang servernya yang kita punya di bawah itu udah ready untuk digunakan kembali. Nah, di sini ada kita lihat bagaimana how it works gitu kan. Bagaimana kita mengkonfigurasikan Microsoft Azure Site Recovery. Yang pertama adalah kita buat account kita dulu. Yang berikutnya adalah kita buat subscription-nya dulu. Otomatis ketika kita nggak punya subscription, kita nggak bisa pakai. Jadi otomatis kita punya subscription-nya dulu. Yang berikutnya adalah kita create recovery vault di Azure. Dan di situ akan di-provide agent yang mau kita, contohnya ini saya mau replicate semuanya gitu kan. Nanti akan disediakan software yang Azure Site Recovery filenya disediakan di Azure-nya, nanti kita langsung download dari situ sama register filenya. Setelah kita download dari portalnya, karena memang disediakan oleh pihak Microsoft, baru kita install di primary site kita. Contohnya di primary site kita itu ada beberapa PM gitu kan. Nanti kita install satu dedicate khusus untuk Azure Disaster Recovery. Di situ kan setelah kita selesai install, nanti metadatanya itu kita kumpulin semuanya dulu. Setelah kita kumpulin, nanti kita kirim melalui HTTP ke Azure. Setelah dikumpulin ke HTTP ke Azure, baru nanti di Azure didaftarin semuanya, dimasukkan ke Azure. Setelah dimasukkan ke Azure, nanti kan itu kan masih datanya, data metadatanya. Setelah metadatanya ada di Azure semuanya, nanti metadatanya itu dimasukkan ke storage account yang di Azure. Jadi kan itu kan masih belum yang aslinya. Ini kan masih metadata. Metadata dimasukin ke storage-nya account-nya Azure. Baru di situ nanti kita konfigurasi untuk protection-nya. Nanti kita proteksi, contohnya nih saya yang mau memproteksi AD, saya mau memproteksi SQL. Nanti saya replicate semuanya ke Azure dan di situ saya proteksi. Dan itu masih belum di-create. Contohnya nih, di bawah saya punya PM. PM ini kan yang dikirim ke Azure kan cuma metadata. Ya otomatis metadatanya saja yang ada di Azure. Dan PM-nya masih belum di-create. Yang berikutnya adalah kita itu bisa lihat gitu. Apakah memang waktu kita replicate ke Azure itu, bagaimana monitoringnya? Apakah dia health? Apakah dia memang critical gitu kan? Atau apakah memang dia ada masalah seperti itu? Dan di situ bisa kita lihat. Yang berikutnya adalah map PM network-nya. Jadi kita bisa map nanti ketika kita failover, nanti network yang kita punya di bawah itu nanti tujuannya connect-nya ke PM yang ada di Azure. Jadi kita map dulu, kita hubungin dulu network-nya antara on-prem sama yang ada di Azure. Yang berikutnya adalah di sini nih kita bisa lihat untuk failover-nya. Jadi ketika kita failover, yang contohnya ini saya punya AD server, SQL server dan ada aplikasi lainnya gitu kan. Saya mau failover gitu. Ketika saya failover, nanti AD-nya ini langsung create ulang di sini semuanya. Jadi ketika dia nggak failover, vault saya itu kosong. Isinya itu cuma metadata aja, nggak ada VM ataupun aplikasi dan lainnya. Tapi ketika dia failover, nanti
create ulang semuanya di sini. Ada AD, ada SQL, ada LOB, ataupun ada aplikasi lainnya. Jadi makanya tadi saya bilang bahwa Azure Site Recovery ini kita gunakan ketika kita mau failover aja gitu. Nanti kita create ulang semuanya di sini nih. Berikutnya adalah Azure to Azure Site Recovery. Di sini memang kita lihat bahwa ini kita itu berada di environment Azure. Kita punya server production di Azure. Otomatis no DR infrastruktur gitu karena memang udah disediakan oleh Microsoft. Yang berikutnya adalah automate protection and replication. Jadi kan karena memang Microsoft ini kan dibekali dengan Azure Site Recovery ini kan dibekali dengan scripting. Jadi kan ada package yang bisa kita lihat, ada juga scriptingnya gitu. Nanti ketika yang di East Asia contohnya fail, nanti langsung di fail over ke contohnya di London gitu yang ada contohnya di West US gitu kan, contohnya kayak gitu. Yang berikutnya adalah best in class RTO dan RTO. Jadi kan otomatis kalau kita lihat dari segi bisnis, pengennya kita itu RPO sama RTO-nya itu sangat kecil gitu. Bahkan jangan sampai ada RPO sama RTO-nya gitu. RPO-nya ini kan kita bisa bilang kan recovery point objection gitu kan. Kita lihat bahwa seberapa banyak data yang bisa hilang ketika dia failover. Kita itu bisa konfigurasikan kapan kita mau sinkronisasi, kapan kita nggak sinkronisasi. Jadi kan pertama kan diambil dulu snapshot datanya. Nanti contohnya nih saya buat nih antara setiap 1 jam saya baru sinkronisasi ke Azure. Jam 9 saya sinkronisasi, jam 10 saya juga harus sinkronisasi. Padahal tiba-tiba jam 9.30 itu ada disaster gitu kan. Otomatis 30 menit terakhir ini nggak akan disinkronisasi, hilang gitu. Jadi makanya kan kita itu bisa atur kapan dia terus sinkronisasi ke Azure. Yang berikutnya adalah RTO-nya. Ini RTO-nya ini kan seberapa lama kita lama kita untuk merecover ya gitu kan. Apalagi kan aplikasi-aplikasi yang kritikal kan, seperti aplikasi kayak aplikasi-aplikasi yang memang memang butuh yang namanya selama apa ketika untuk merecover data tersebut. Jadi kalau contohnya ini RTO itu makin kecil. Kalau boleh nggak ada RTO sama RTO-nya gitu ya. Azure juga memberikan kemungkinan kita bahwa berdasarkan pengalaman yang memang sering dihandle oleh Microsoft seperti contohnya RTO, kita lihat bahwa untuk bisnis yang kritikal saja, aplikasi yang kritikal saja itu hanya membutuhkan sekitar setengah menit untuk merecover tersebut. Jadi otomatis kita bisa tahu bahwa time recovery-nya itu sangat kecil gitu. Dan compliance Azure ini, ya Azure memiliki 90 plus compliance, itu bahasa internasional. Yang berikutnya adalah Azure ini memiliki failback support. Jadi ketika kita yang primary-nya itu udah bagus, ya kita tinggal failback lagi aja gitu. Ini key feature-nya. Yang pertama adalah near synchronous replication. Jadi kan ketika server saya itu lagi ambil metadatanya, di snap semuanya, nanti disimpan dulu, di buffer dulu. Jadi setelah di buffer, langsung sinkronis, di replicate ulang lagi gitu. Nanti yang direplicate itu adalah data yang berubah. Jadi nggak dari awal lagi direplicate, cuman data yang berubah aja yang direplicate. Kalau contohnya A berubah jadi F, nanti yang direplicate itu adalah F. Yang berikutnya adalah F consistent snapshot. Nah, ini snapshotnya ini bisa kita atur di interface-nya. Saya mau snapshotnya ini terjadi sekitar 1 jam sekali gitu kan, boleh. 2 jam sekali juga boleh. Nanti snapshotnya ini disimpan dulu semuanya, baru nanti di replicate dikirim ke Azure-nya. Yang berikutnya juga bisa kan sebelumnya kan kalau contohnya kita mau buat solusi dari SQL Server Always On ini kan biasanya menggunakan clustering bisa di on-prem gitu. Tapi kalau contohnya kita mau integrasikan dengan Azure juga boleh. Ada memang khusus untuk solusi SQL Server Always On. Dan juga flexible recovery plans. Seperti yang saya bilang tadi bahwa recovery plans ini ada 3 jenis, ada TIS plan, ada juga untuk plan, ada juga
dan lain sebagainya. Dan berikutnya adalah Read Automation Library. Jadi kan Azure ini kan di-provide banyak sekali scripting gitu. Jadi dengan scripting yang berbagai library-nya, otomatis kita juga ketika kita mau recover secara otomatis juga bisa. Nah, ini failover type-nya. Yang pertama adalah test failover. Yang test failover ini adalah bagaimana kita mau melihat apakah memang ketika kita punya sistem yang di bawah dan kita replicate ke atas, kita buat DR yang di atas, apakah itu sama seperti yang kita harapkan gitu? Apakah itu bekerja DR kita yang di atas? Jadi kita tes dulu, kita lihat dulu, oh ini memang benar-benar jalan atau enggak jalannya gitu. Dan itu biasanya menggunakan network yang berbeda dan itu tidak mengganggu production environment kita. Jadi kita punya environment, kita bisa tes DR kita yang di atas dan itu tidak mengganggu production environment kita. Dan itu no data loss dan juga tidak ada downtime di production environment yang ada di bawah. Yang berikutnya adalah plan failover. Biasanya kita itu merencanakan dulu strateginya gitu. Saya mau 2 bulan ke depan failover ya. Kenapa? Karena di bawah itu ada maintenance dalam hal hardware. Saya mau update softwarenya dulu gitu kan. Saya mau update OS-nya dulu gitu. Jadi otomatis karena kita plan over, sistem juga tahu gitu. Jadi dari jam sekian sampai jam sekian nanti semuanya udah selesai direplicate gitu. Jadi otomatis datanya nggak ada yang loss. Yang berikutnya adalah unplanned failover. Ini merupakan the real disaster gitu kan. Kita itu nggak tahu kapan disaster itu bisa datang gitu kan. Jadi tiba-tiba ada kebakaran. Jadi otomatis kita uh, bingung gitu. Apakah otomatis takut gitu kan? Bukan bingung, takut gitu data kita itu loss gitu. Makanya tadi kan saya bilang ada RVO gitu kan. Berapa banyak data yang diperbolehkan boleh hilang gitu. Jadi kan makanya kita bisa atur gitu kan, RPO-nya itu berapa lama kita bisa atur. Apakah nanti setiap 1 jam kita replicate ataupun setiap 5 menit kita replicate bisa kita atur untuk memprevent data loss tadi gitu. Ini security-nya Bapak Ibu sekalian bisa lihat di sini bahwa memang Azure itu ketika kita transit di network, bahkan ketika kita simpan data kita di Azure, itu semuanya encrypted. Yang berikutnya adalah data itu melalui HTTPS dan juga kita itu bisa menggunakan yang Azure Certify. Biasanya sih kita kalau contohnya untuk mereplicate data biasanya menggunakan Azure Certify langsung. Tapi kalau contohnya Bapak Ibu punya certificate bisa diaplikasikan ke dalam interface-nya tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat support operating systemnya. Yang pertama itu adalah minimal adalah Windows Server 2012. Kalau kita lihat kan sekarang kan Windows Server 2008 kan memang udah end of support. Udah nggak disupport oleh Microsoft. Jadi kalau contohnya mau menggunakan sistemnya Azure gitu kan, yang compatible dengan Azure yaitu minimal 2012 sampai ke atas. Yang berikutnya adalah untuk vCenter itu, vCenter versionnya itu masih bisa di version 55. Dan juga Sphere juga masih bisa. Dan Hyper-V kita bisa lihat bahwa versionnya dari Hyper-V sama VMware ini memang kalau udah end support ya nggak kompatibel lagi di Azure seperti itu. Dan ini supported workload-nya Azure. Nah, kita bisa lihat workload-nya itu seperti Active Directory yang di on-prem sama di Azure, kita bisa integrasikan gitu. Bisa juga dengan WebS seperti IIS ataupun SQL. Bisa juga seperti System Center Operation Management, bisa juga SharePoint, SAP, dan itu udah dites by Microsoft. Bisa juga seperti remote desktop, Exchange ataupun Linux juga bisa, dan NX dan lain sebagainya masih bisa. Untuk Azure Backup sama Azure Site Recovery sampai di situ, Bapak Ibu, di sini saya mau sebelum saya ke demo, nanti di akhir saya akan memberikan demo bagaimana mudahnya kita menggunakan Azure Backup gitu kan. Di sini kita bisa lihat nih, Bapak Ibu, kita itu Logos lagi mengadakan program. Ini adalah pre setup Azure Backup. Di
setup Azure Backup ini, bagaimana nanti kita mau mendeliver, kita itu mau Bapak Ibu merasakan bagaimana mudahnya menggunakan Azure Backup teknologi gitu. Jadi nanti kita akan temanin Bapak Ibu dari awal sampai akhir. Kita bantu Bapak Ibu untuk membackup file dan server. File doang, ini masih di level file. Karena di sini kita masih menggunakan Azure Backup Agent. Jadi nanti Bapak Ibu kita temanin, kita jalan bareng, kita temanin Bapak Ibu, kita bantuin, kita deliver juga knowledge-nya gitu. Dan ini free. Jadi sebenarnya investasi dari kita itu adalah skill kita. Karena memang kita punya klien yang memang mau akan hal ini. Jadi nanti kita juga mau bantu Bapak Ibu kalau contohnya berminat untuk Azure Backup ini. Jadi kan sebenarnya kan kalau kita lihat kan teknologi backup kan mempermudah kita dalam hal segi membackup ataupun merecover. Jadi kita pengen Bapak Ibu merasakan dulu bagaimana membackup file dan folder secara mudah dan itu lebih efisien waktunya. Nanti Bapak Ibu, di sini ada term dan condition. Nanti Bapak Ibu, untuk dari investasi dari kita itu adalah skill kita. Nanti kita deliver ke Bapak. Tapi untuk investasi dari Bapak Ibu, tadi kan saya bilang bahwa Azure ini kan digunakan kalau kita punya subscription. Nanti Bapak Ibu isi subscription-nya dulu. Setelah Bapak isi subscription-nya dulu, boleh ke kita gitu kan, ke kita isinya gitu kan. Nanti setelah Bapak Ibu punya, nanti kita bantuin Bapak Ibu untuk nge-backupnya. Yang berikutnya, ini adalah free only untuk 10 eligible customer. Jadi kan kalau contohnya Bapak Ibu termasuk dari 10 pertama gitu kan, nanti kita bantuin Bapak Ibu sekalian. Itu program free kita sekarang. Dan ini kita disupport oleh pihak Microsoft. Jadi Bapak Ibu nggak usah sungkan-sungkan kalau memang berminat untuk mencoba Azure Backup. Ya, karena memang ini lagi kita bantuin semuanya, kita jalan bareng dengan Bapak Ibu, dan kita pengennya nanti Bapak Ibu merasakan dulu gitu. Nanti kita tahu apakah memang Bapak Ibu happy dengan services yang kita kasih, atau apakah Bapak Ibu happy dengan teknologi cloud yang ditawarkan, seperti itu. Ya Bapak Ibu, sekarang saya mau menunjukkan bagaimana sih mudahnya kita menggunakan Azure Backup di Azure Portal. Pertama saya udah menyiapkan environment sendiri. Saya buat Hyper-V, Hyper-V di laptop saya. Saya udah setup semuanya. Ini hasil dari interface-nya. Kenapa bisa familiar? Karena memang kita lihat di sini ini sangat mudah sekali ya. Di sini langsung dibuat schedule backup-nya, recovery datanya, change properties-nya. Di change properties ini, di sini baru kita bisa ngatur untuk namanya throttling bandwidth. Kita bisa ngatur work hours-nya, kita bisa atur non-work hours-nya. Kita itu ngaturnya di change property. Yang pertama dulu kita adalah schedule backup dulu. Kita schedule di stick time. Oke. Dan Bapak Ibu, kalau contohnya memang ada pertanyaan, boleh ditanyakan ya Bapak Ibu. Ini masih patching policy information-nya. Karena memang kalau contohnya ini saya mau nunjukin aja bahwa bagaimana sih kita mau lihat apakah memang sistem kita itu udah terdaftar di Azure atau enggak. Sebelumnya kan tadi kan saya menunjukkan bahwa bagaimana sih flow-nya kita. Pertama adalah kita lihat dulu apakah memang backup infrastrukturnya itu terdaftar atau enggak. Di sini kita lihat nih Azure Backup Agent-nya nih. Jadi ini Hyper-V yang saya punya di on-prem. Kita lihat bahwa dia tuh udah terdaftar tapi belum ada yang di backup gitu. Saya lihat di sini ini udah gitu kan. Di sini kita bisa klik next. Di sini kita disuruh nih, di sini
di sini kita disuruh untuk memilih item yang mau kita backup gitu. Item apa yang mau kita gunakan? Yang pertama adalah item apa yang mau. Nah, di sini kita mau bisa membackup sistem state-nya. Ketika ada yang berubah gitu kan, sistem state-nya bisa kita backup. Yang berikutnya adalah kita bisa backup local C-nya. Kalau kita punya local D juga bisa membackup. Langsung kelihatan juga. Yang di sini saya mau membackup, saya udah menyediakan filenya yang dokumen. Saya mau backup yang dokumen. Ini udah ke add ya itemsnya. Setelah itu saya next. Nah, ini saya mau, di sini kita lihat nih schedule-nya nih. Schedule backup ini nih. Apakah saya mau backupnya itu sekitar setiap hari ataupun sekali seminggu gitu kan? Contohnya nih, every day nih. Saya mau backupnya sekitar jam 16.00. Dan ini dan satu hari itu bisa kita 3 kali dalam hal membackup. Contohnya ini setiap jam 9.30. Nanti selanjutnya jam 15.30. Selanjutnya saya mau jam 8 malam gitu kan. Saya bisa atur gitu. Tapi kalau contohnya saya mau satu kali dalam satu kali dalam satu minggu, ya bisa kita atur juga gitu. Jadi memang configuration dari backup ini memang lebih fleksibel gitu, bisa kita atur. Jadi maksimal kita membackup satu hari itu ya 3 kali backupnya. Nah, yang berikutnya ini adalah retention untuk polisinya. Nah, di sini nih kita itu mau membackupnya itu sampai berapa tahun bisa juga, boleh juga. Kita itu membackupnya, saya mau membackup file saya hanya sampai 30 hari aja ya. Saya mau membackupnya itu sampai 1 bulan aja ya, kita bisa atur itu. Bahkan juga saya mau ngatur nih, saya mau membackup data saya selama 99 tahun juga bisa. Dan itu memungkinkan. Nah, ini saya tinggal dulu default-nya. Saya kasih default. Nah, di sini nih. Saya itu mau transfer online, ini online-nya langsung masuk transfer over dan over, langsung masuk ke Azure-nya, atau saya mau offline, nanti transfer using Microsoft Azure Data Box Disk. Jadi kita bisa milih nih, karena memang kan tujuan kita kan langsung ke network kan, ke Azure-nya, ke Azure Backup, kita pilih yang online. Kita next. Nah, di sini ada nih, ini adalah policy type-nya, kita dikasih summary-nya, backup datanya itu sekitar setiap hari, every day, dan weekly frequency itu every 1 week, retention-nya itu selama 180 hari, dan kita bisa lihat bahwa backup time itu sekitar jam 9.30, jam 15.30, dan juga 20.00. Kita bisa bikin finish. This is creating backup scheduling, ya. Dia masih main create, kita create dulu. Kita bisa tunggu. Ini udah sukses ya, ya Bapak Ibu. Kita close dulu. Sekarang nih kita udah schedule nih. Saya nggak mau menunggu dengan schedule yang saya mau gitu kan. Saya mau backup sekarang gitu. Karena saya butuh datanya saya backup sekarang. Saya maunya sekarang selesai, bukannya besok gitu kan. Saya tinggal klik backup aja langsung. Saya pilih yang kamu backup itu apa, file dan folder gitu kan. Ke next. File dan folder. Ini backupnya ini retain-nya sampai kapan? Nanti akan dikasih tahu apakah sampai bulan depan ataupun apakah sampai 1 tahun ke depan ataupun cuman sampai besok gitu. Bisa juga kita atur di sini. Memang sangat fleksibel sekali. Yang berikutnya kita kasih next. Ini backupnya ini tadi kan sebelumnya kan saya scheduling nih. Saya pilihin itemnya, saya mau backup apa gitu kan. Saya schedule nih. Setiap yang saya schedule itu yang saya backup gitu. Tapi ketika saya mau recover, saya mau pilih yang saya backup itu mana gitu kan. Tadi kan saya scheduling itu kan contohnya ada dokumen, ada download dan segala macam. Nanti yang saya backup itu yaitu semua, tapi bukan dari awal lagi. Ketika membackup kedua kali, yang di backup itu adalah yang berubah aja gitu. Tapi ketika kita pertama kali nge-backup, ya otomatis semuanya semua data harus dipindahin dulu. Dan itu yang dipindahin adalah snapshot-nya saja.
dan itu dimasukkan ke teknologi kompres lagi gitu. Kita langsung backup now. Oke, ini statusnya masih masih configuration, masih proses. Ini masih backupnya masih proses. Ini dia taking snapshot of volumenya, snapshotnya diambil dulu semuanya, dipoto. Setelah itu kita bisa lihat bahwa apakah memang datanya udah nyampe di Azure atau enggak gitu kan. Kita bisa lihat di sini. Ini kita bisa lihat backup items-nya. Ini backup Azure Backup Agent. Backup items-nya 1 gitu kan. Kita bisa lihat ini Bapak Ibu. Saya backupnya tadi dari local C, dan kita bisa lihat jenisnya apa, file dan folder. Ini masih karena memang masih belum selesai, jadi otomatis belum keisi semuanya. Ini Bapak Ibu, ini masih mengambil metadatanya semuanya, informasinya. Jadi kan karena ini memang pertama kali kita nge-backup, otomatis membutuhkan sedikit waktu gitu kan, karena memang total datanya itu di snapshot. Setelah di snapshot dikumpulin metadatanya, setelah metadatanya dikumpulin baru dimasukkan ke teknologi kompres. Dan ini memang data aslinya. Nanti ketika kita kedua kali nge-backupnya itu, nanti nge-backupnya itu ya yang berubah aja nge-backupnya gitu. Jadi kalau contohnya dari A berubah ke F, otomatis nanti yang berubah ini yang akan ditransfer ke Azure. Dan itu yang berubah ini tetap dimasukkan ke teknologi kompres seperti itu Bapak Ibu. Dan ini masih kita lihat dulu gitu kan. Ini masih, kalau Bapak Ibu punya pertanyaan boleh diketik di chat room Bapak Ibu. Ini masih generating backup metadatanya gitu. Ya memang di sini sih kita juga berpengalaman dalam hal kita melakukan, kita punya lab gitu kan. Kita punya lab untuk membuat hal yang namanya Azure Resource, seperti contohnya Azure Backup. Jadi Bapak Ibu, seperti yang saya bilang tadi, bahwa kita itu punya program Azure Backup. Nanti programnya ini adalah bagaimana kita mempersiapkan, bagaimana kita membuat Bapak Ibu merasakan kemudahan teknologi cloud. Jadi jadi dengan adanya program ini nanti kita akan memberikan delivering dari segi ilmu, dari segi skill, kita deliver ke Bapak gitu kan, kita ajarin. Nanti nextnya untuk membackup itu Bapak Ibu bisa membackup sendiri. Jadi otomatis seperti yang saya bilang tadi, ada term dan condition, nanti Bapak Ibu bisa membackup data. Contohnya nih, kenapa kita milih data dulu gitu kan? Karena memang kita itu pengennya kita itu melakukan hal yang kecil dulu gitu. Kita itu mau lihat apakah memang Bapak Ibu happy dengan services yang diberikan cloud gitu. Kalau contohnya Bapak Ibu happy, ada kemungkinan nanti Bapak Ibu memindahkan membackup server ke level server gitu. Jadi kita itu mau ngasih tahu dulu seperti ini loh Bapak Ibu, teknologi cloud gitu dalam hal dari segi untuk nge-backup file dan folder. Jadi kita bisa lihat ini, kita bisa temani Bapak Ibu, kita bareng-bareng jalan, kita bantu Bapak Ibu dari segi skill, kita bisa bantu Bapak Ibu. Ya, ini datanya udah ditransfer ke Azure karena memang ini takes longer, karena ini memang the first, dikasih tahu sih di sini bahwa it may take longer since it is the first backup gitu. Karena memang semuanya datanya dibutuhkan diantar ke Azure gitu. Jadi Bapak Ibu apabila tertarik memang nanti bisa menghubungi kami lagi. Nanti kita bisa kerja bareng Bapak Ibu, kita bisa kerjasama, kita bisa diskusi lebih lanjut lagi mengenai kebutuhan di Azure Backup ini. Karena memang kita punya program khusus untuk yang memang yang masih kurang pengetahuan akan hal Azure. Apalagi orang-orang awam yang memang pengetahuannya akan Azure ini masih minim, nanti kita akan deliver knowledge-nya juga. Ketika kita deliver knowledge-nya, otomatis proses kedua kali
bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sendiri, seperti itu. Jadi Bapak Ibu apabila punya apabila kita di lain kesempatan punya kesempatan bersama dalam hal Azure Backup, kami dengan senang hati bisa membantu Bapak Ibu seperti itu. Memang kita kasih train gitu kan, dan kita melakukannya dengan klien kita juga yang lain. Kita punya klien dengan masalah yang sama seperti itu. Jadi otomatis kita dari segi skill kita tidak perlu diragukan lagi gitu. Dan ini datanya bisa kita lihat. This is already a little take longer gitu ya. Di sini kalau seandainya saya lihat data saya itu apakah udah nyampe atau belum gitu kan. Saya bisa refresh dulu. Oke, sebentar Bapak Ibu, ini masih memang pertama kali gitu kan. Oke, ini data transfer completed, all backup data in the cloud. Jadi udah komplit ya Bapak Ibu, udah selesai gitu. Sekarang kita mau, ini belum checklist sih statusnya. Bentar Bapak Ibu. Ini saya lihat yang di protect itu cuma satu ini sudah ada Bapak Ibu, backup itemnya itu satu yang di protected, dan kita bisa lihat bahwa versionnya itu di version berapa, dan juga untuk backup solusinya juga bisa kita atur sendiri gitu kan, karena memang kita bisa lihat nih, ini tadi kan yang saya atur di bawah ya Bapak Ibu, ini retain backupnya nih, retain backupnya itu tadi kan saya buat sekitar jam 9.30 AM, jam 3.30 ataupun jam 8 PM. Ini memang langsung summary-nya itu langsung dikirim juga datanya ke Azure. Jadi dia connectivity-nya itu ada antara on-prem sama Azure. Semuanya data yang kita buat di on-prem langsung kebaca di Azure-nya langsung. Jadi otomatis kalau kita mau lihat nih konfigurasinya dari Azure juga bisa, lihat konfigurasinya dari bawah juga bisa. Ini statusnya udah oke, udah job completed. Nah, sekarang nih waktunya kita nih, saya mau contohnya nih, saya mau ini kan tadi kan saya datanya kan saya yang saya yang saya backup kan datanya yang di dokumen. Contohnya ini saya hapus nih. Baru kita lihat apakah semudah itu untuk membackup-nya gitu. Ini empty. Jadi saya mau backup dulu. Saya langsung recover sekarang ya Bapak Ibu. Saya recover datanya. Ini nih di server nih. Kan di sini kan saya sebagai administrator gitu. Ketika saya sebagai administrator dan saya nge-backupnya itu di Hyper-V saya gitu. Dan saya recovernya itu ke Hyper-V saya juga. Jadi otomatis saya nggak butuh key. Tapi ketika saya mau recover ke server yang berbeda, otomatis saya harus butuh file credential yang di server yang tadi. Contohnya ini saya mau ke server A gitu kan. Otomatis saya butuh file credentialnya supaya saya bisa masuk. Dan itu key-nya itu kita generate waktu kita menginstal Microsoft Azure Backup-nya ini, Microsoft Azure Agent-nya ini. Nah, di sini kan saya mau merecover itu ke server saya, kayak yang saya punya. Saya klik next. Ini saya mau pilih nih Bapak Ibu. Tadi kan saya bilang bahwa kita merecover itu sampai ke level file. Kita itu
merecover, contohnya harus mau recover itu aja gitu untuk membuat data waktu kita itu lebih efisien. Kita bisa juga melakukannya di Azure Backup. Yang berikutnya saya mau membuat kolom karena saya hapus semuanya. Saya next, saya pilih kolomnya gitu kan, C nih. Saya recovernya itu sampai tanggal berapa gitu kan? Backup date-nya itu di sini nih. Sini kan saya backup date-nya itu kan tanggal 17 nih. Sini tanggal jam 16 lewat 2. Ini sekarang nih jam 4.12 gitu. Nanti saya mau milih nih. Saya itu mau recover yang yang di jam berapa gitu loh. Soalnya kan pasti perubahan data kan ada. Ada kemungkinan data saya simpan, saya edit di jam sekian. Nanti saya edit lagi di jam sekian. Berarti kan ada perubahan gitu kan. Saya mau kembalikan ke jam sekian juga bisa. Saya bisa pilih itu gitu. Jadi the last state dari metadatanya itu saya bisa pilih. Contohnya di jam 15.30 saya backup, saya mau kembali ke jam 15.30 boleh. Kalau contohnya saya mau kembali ke jam 11.00 juga bisa. Jadi otomatis kita itu bisa memilih di jam-jam berapa aja yang mau kita balikan data kita. Yang berikutnya ini nih, saya itu mau create copy that you bought version atau cuman ditulis aja yang aslinya gitu kan. Saya mau yang aslinya aja gitu kan. Gak usah kopinya lagi gitu. Boleh, saya tinggal next dan tinggal recover. Oke, kita installing estimating size gitu kan. Kita bisa lihat dulu gitu. Kita tunggu sebentar Bapak Ibu. Di sini kita bisa lihat nih Bapak Ibu. Tadi kan kalau kita lihat di sini lagi bahwa backup items-nya itu ada berapa gitu kan, ada satu. Oke, ini satu. Ini Bapak Ibu. Jadi dia langsung ketahuan. Saya itu membackup itu kapan terakhir gitu kan. Yang paling lama itu nge-backupnya itu di jam berapa gitu. Jadi memang benar-benar kita dikasih informasi yang sangat jelas gitu kan. Seperti yang saya bilang tadi bahwa ketika kita mau recover, saya itu mau recover ke jam berapa gitu. Saya mau data saya yang di jam sekian gitu loh. Oh ya udah recover di jam sekian. Saya mau data saya yang di jam 12.00 juga bisa gitu. Saya lihat di sini this job masih master data, oke. Ini sudah berhasil Bapak Ibu. Ini udah kembali lagi Bapak Ibu. Dan itu dengan experience yang dengan demo yang baru saya kasih tahu, saya praktekkan langsung Bapak Ibu bahwa di sini kita memiliki kesimpulan bahwa kita itu lebih mudah dalam hal membackup ataupun merecover karena memang kan apalagi kan kalau ada beberapa perusahaan yang memang yang menggunakan software backup dari berbagai jenis produk gitu kan. Ada yang menggunakan Windows, defaultnya dari Windows, ada juga yang menggunakan third party dan sebagainya. Dan itu datanya disebar ke 3 produk itu gitu. Dan itu membuat kita lebih ribet dalam hal membackup ataupun merecover gitu. Tapi dengan adanya Azure Backup, ya kita cuma satu tempat, satu kontainer, kita masukkan ke dalam semuanya, otomatis juga kita lebih mudah dalam hal manajemen gitu. Kita lebih mudah membackup, kita lebih mudah merecover gitu loh. Jadi otomatis kita dari segi waktu ataupun dari segi biaya kita lebih efisien otomatis seperti itu. Untuk webinar kali ini sampai di situ untuk presentasi saya. Ibu Deris, apakah ada yang mau ditambahkan atau bagaimana Bu? Iya, mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan bisa di room chat atau bisa bertanya langsung kepada Bapak Roni. Dan untuk Bapak Ibu, hari ini kita ada door prize ya senilai 200.000 itu berupa voucher OVO atau GoPay.
Dan 200.000 ini untuk 4 orang pemenang. Dan yang mendapatkan door prize ini yang sudah mengisi di feedback form. Tapi ini kita random ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita mainnya dipilih by aplikasi lah. Ibu Deris, di sini Bapak Latif ya, Bapak Latif, Bapak Muhammad Latif nih dari Perum Bulog nih, ada pertanyaan-pertanyaan nih, apa perbedaannya dengan Azure Stack ya? Apakah fitur-fitur Azure yang disebutkan tadi ada di Azure Stack juga? Jadi kan sebenarnya kan kalau Azure Stack ini kan bisa kita kasih tahu bahwa Azure Stack ini kan on-prem-nya Azure gitu loh. Nanti hardware-nya kita siapkan semuanya, nanti sistemnya menggunakan sistemnya Azure gitu. Tapi ini kita perlu memastikan ya Pak, gitu kan. Apakah memang di Azure Stack ini memang fitur-fiturnya sama dengan yang di Azure Polton gitu. Karena memang kan, tapi seharusnya sama gitu loh. Karena memang kan sistem Azure kan cuman di sistem Azure-nya ini kan semuanya all region kan pasti sama sistemnya gitu kan. Tapi seharusnya sih untuk fitur-fitur ini ada di mana aja gitu. Bisa kita lihat fiturnya, bisa kita atur fiturnya di Azure Portal ataupun ada kemungkinan juga bisa tersedia di Azure produk lainnya seperti itu sih. Ada lagi dari Pak Reki Herianto, ketika akan menggunakan layanan Azure, apakah ada NDA antara Microsoft dengan pengguna layannya? Untuk itu pastinya ada ya, ada juga yang namanya seperti SLA gitu kan, ada juga agreement yang memang Microsoft provide gitu. Kalau contohnya kita memang butuh agreement yang khusus gitu kan, pasti Microsoft akan menyediakan hal tersebut seperti itu. Di sini juga ada Pak Eko Herianto gitu kan. Di industri kami ada regulasi dari pemerintah yang tidak memperbolehkan ada data di copy keluar dari wilayah Indonesia. Tadi disampaikan bahwa Azure server terdekat dari Jakarta berlokasi di Singapura. Apakah memang Azure belum mempunyai server yang berlokasi di Indonesia? Mohon konfirmasinya. Memang benar gitu. Data centernya Microsoft itu belum ada di Indonesia. Yang paling terdekat kita itu di Singapura. Tapi rencananya di Indonesia akan dibangun data centernya Microsoft. Kemarin yang bulan 2 itu, kemarin bulan 2 yang lalu, ulang tahunnya Microsoft, Satya Nadella datang ke Indonesia hanya untuk membicarakan mengenai pembangunan data centernya di Indonesia. Memang benar gitu, ada beberapa regulasi yang diberikan pemerintah, seperti contohnya perbankan itu datanya nggak bisa di Azure karena memang data centernya itu belum ada di Indonesia, belum ada di Jakarta. Jadi otomatis memang untuk hal itu kita bisa mengkonfirmasi bahwa Microsoft itu data center yang terdekat itu di Azure seperti itu. Yang berikutnya adalah berapa bandwidth requirement untuk rutin membackup data berukuran sekitar 10 terabyte ke Azure. Jadi sebenarnya untuk bandwidth requirement-nya ini nggak ada batasan gitu loh. Kenapa saya bilang nggak ada batasan? Karena memang contohnya nih Bapak Ibu punya bandwidth sekitar sekian gitu kan. Itu yang memang tersedia di kantor Bapak Ibu. Apakah itu bisa digunakan untuk membackup data ke Azure? Bisa gitu. Karena memang seperti yang saya bilang tadi bahwa Azure itu dibekali dengan yang namanya Azure backup bandwidth throttling gitu kan. Kita itu bisa atur bandwidth yang digunakan pada saat work hours ataupun pada saat non work hours. Jadi seberapapun bandwidth yang tersedia di data center kita, ya otomatis yang ada di kantor kita, otomatis kita masih tetap bandwidth backup itu masih bisa tetap jalan dengan mengatur hal tersebut. Yang berikutnya adalah dari Pak Gunawan. Pak Roni, itu kalau yang mau di recovery hanya satu file tertentu saja bisa juga kan? Sangat bisa Pak. Jadi kan tadi kan saya bilang bahwa nge-recovery ini kan bisa sampai ke level file. Nanti contohnya nih, saya filenya ini cuman file A doang yang rusak gitu kan. Saya mau kembali dong ke file itu kan, saya mau recover itu aja gitu, bisa. Nanti untuk recover file itu kita tinggal recover file itu saja, bisa. Sangat bisa sekali Pak. Untuk mencontohkan Bu Deris. Ya.
Apakah kita masih punya waktu untuk mencontohkan untuk merecover satu file saja seperti itu sih? Mungkin kita masih punya waktu sampai jam setengah 16.30 ya Pak. Oh, kita masih punya Kurang waktu lebih. sekitar ya, kurang lebih ya. Oke, paling Sekitar 10 menit lagi. 10 menit. Oh, sekitar 10 menit lagi ya. Boleh saya praktekkan sebentar gitu kan, bagaimana caranya ketika kita file yang satu gitu. Nah, contohnya nih, saya mau merecover yang ini, saya coba hapus gitu kan, saya coba delete gitu. Oh, bentar, saya masih share screen. Oke. Oke, ini tadi file yang ini sudah saya hapus satu, itu kan yang tadi yang export estimate ini yang kelima tadi saya hapus sebentar. Saya mau menunjukkan bagaimana apakah memang benar gitu kan. Saya mau recover cuma itu saja gitu. Contoh ini, saya ke di server nih. Saya next gitu kan. Di sini saya milih nih, apakah ini individual file satu folder. Saya klik, saya next gitu kan. Oke. Just choose what you want to choose. Nah, ini sampai jam berapa gitu kan. Saya tinggalkan defaultnya. Saya mau nih, saya buka langsung. Nah, nanti setelah saya mounting recovery volume-nya nih, ini maybe take time gitu kan. Sedikit waktu gitu. Kita lihat dulu. Bisa kita tunggu sebentar Bapak Ibu. Oke, ini masih proses ya Bapak Ibu. Oke, kita browse langsung, kita ambil datanya. I take the data, and I copy this one. Copy, masukkan ke dokumen saya. Sudah berhasil. Dan saya coba close yang mount-nya tadi. Saya unmount. Yes. Ini udah berhasil gitu kan. And udah sampai ke level file. Jadi kita bisa cuma recover ini. Kita mau ngambil di waktu kapan gitu kan. Di waktu kapan kita recover filenya. Jadi kita ambil file tertentu, langsung kita copy paste ke tempat yang mau kita ambil. Seperti itu sih Pak Gunawan. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Saya jawab. Ya, mungkin sudah cukup ya Bapak Ibu untuk pertanyaannya. Nanti untuk lebih jelasnya bisa email ke Pak Roni atau ke saya juga boleh. Pak Roni gimana, sudah selesai? Sudah Bu, sudah Bu. Oh sudah ya, oke deh kalau gitu. Sebelumnya terima kasih Pak Roni untuk materinya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan ini dia yang tunggu-tunggu Bapak Ibu, kita akan memberikan door prize senilai 200.000 untuk 4 orang pemenang. Oke, masih pada semangat? Coba bisa dijawab kalau masih pada semangat untuk door prize-nya. Masih. Oke, kalau door prize semangat ya Pak. Oh iya. Oke. Semangat. Oke. Semangat. Semangat ya. Nah, ini dia. Sudah masuk belum, Pak? Bayar nggak, Pak? Untuk ini. Ini yang sudah mengisi feedback form ya, Pak? Ada setelah ini. Feedbacknya di mana, Bu?
Ada di room chat, Pak. Bisa di-scroll aja ke atas. Yang ini ya? Oh. Oke, sebentar. Sudah isi, Pak? Sedang, Bu. Sementara yang isi kita tuh ada 12 ya Bapak Ibu. Sekarang kita hitung isinya 12 juga. Oke, bisa langsung kita mulai aja nih untuk pemenang door prize-nya Bapak Ibu. Sudah. Ya Pak. Oke, sudah. Oke, kita lihat ya Pak. Sudah masuk belum? Pasti Mas siapa? Dani Hamdani. Bapak Dani ya? Betul. Oke, kita mulai ya Pak. Untuk pemenang door prize yang pertama yaitu jeng 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 jeng. Yang pertama ada Bapak Budi Syarif. Selamat. Hore. Bukan saya. Dan yang kedua nih, siap-siap ya Bapak. 1, 2, 3. Tanto, selamat Bapak Budi Tanto telah. Yang ketiga. Ulang Ibu. Door prize yang ketiga. Siapa ya? 1, 2, 3. Ya. Dan yang terakhir itu yang serius dong. Oke, mungkin cukup sekian webinar kita hari ini. Pada Bapak Ibu, terima kasih telah mengikuti kita hari ini dan para pemenang. Selamat dan yang pemenang hari ini bisa ikut di webinar kita selanjutnya ya Bapak Ibu. Oke, lagi terima kasih dan selamat sore. Selamat sore Bu Deris. Selamat sore Bu Dery. Semangat. Semangat. Terima kasih. Untuk pemenang door prize bisa nanti menghubungi.